Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur ma'za tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah Masjid Muhammad Nur yang setia, yang patuh dan yang taat, setidak-tidaknya tidak pernah berebut tempat bersandar. Yang bersandar, bersandarlah. Yang tak bersandar, ya tidak bersandar. Alhamdulillah. Tapi untung bapak-bapak semuanya bersandar. Kurang lebih 1 bulan lagi kita bertemu kembali dengan Aidil Adha. Kalau tidak ada perubahan, tepatnya nanti tanggal 27 Mei. Kita ketemu kembali dengan hari raya yang kedua di dalam Islam. Dan baru saja rasanya kita terlepas dari Aidil Fitri, sudah hampir datang pula Aidil Adha. Nah, sesuai dengan sunnah yang ada di dalam agama kita, Nabi seolah-olah menyampaikan bahwa Aidil Adha itu jauh lebih besar dibanding Aidil Fitri. Karena Aidil Fitri itu tak lebih tak kurang adalah Aidil Futur. Hari raya kembali boleh makan siang hari. Nah, karena futur itu artinya makan atau berbuka. Tak lebih tak kurang. Sementara yang 10 Zulhijjah besok itu setidaknya ada 2 sebutan, bahkan 3, Aidil Adha, Aidil Qurban, Aidil Haji. Nah, disebut dengan hari raya menyembelih Adha, Aidil Qurban hari raya Qurban, Aidil Haji hari raya Haji. Jadi artinya bahwa hari raya ini datang beriringan dengan 2 ibadah, yaitunya ibadah haji dan ibadah kurban. Sehingga ibadah Aidil Adha ini menjadi lebih besar. Tapi dalam tradisi dan kultur di dalam kehidupan kita, seolah-olah Aidil Fitri lebih besar. Kalau Aidil Fitri ini datang, ributnya bukan main. Nanjale itu baju rayo, itu tembaknya Aidil Fitri itu. Pulang kampung nan dari rantau Aidil Fitri itu. Hari Karayo mah Aidil Fitri itu. Di samping itu ada kita menaruh kecurigaan. Aidil Fitri itu terasa lebih besar karena selama 1 bulan nggak boleh makan siang. Pas sampai 1 Syawal boleh lagi makan. Gadang nanti. Kok sebagai suatu tanda bahasa memang orang awak tuh gak marah pikiran kapawi. Sehingga kembali boleh makan siang itu adalah segala-galanya. Nah, dan itu memang beralasan, Pak. Apa alasannya? Menjadi pameo di dalam kehidupan merupakan kesepakatan
daripada bacaka jok galang-galang, biar bacaka jok orang. Itu kan suatu indikasi bahwa memang makan itu segalanya. Nah, termasuklah niniak mama di Minangkabau, cuma tanya kapa ibu, baretongnya sudah makan atau sebelum makan? Sudah makan. Baretong sudah makan. Baretong sudah makan, ayat ibu. Jadi memang demikian. Tetapi sebenarnya tidak boleh pula disalahkan, karena Nabi kita memberikan warning, apabila bertumbuh waktu makan, ya waktu sembahyang, mana dulu kayak makan dulu. Nah, kan nampak deh. Karena biarlah awak memikirkan bima awak ke solat dalam makan, daripada membayangkan bara gadang sai ayam di dalam sembahyang. Nah, jadi bisa diterima, beralasan dan sawananya. Jadi apabila kau lapar, nasinya sudah tersedia, sudah terhidang, asantap dulu baru sholat. Kan cie-cie dulu kawan nang karelihi ya. Pas sudah berbuka, adonan langsung makan, adonan sholat. Tanya tu barangku paparo, batujuh makan, balimo sholat. Sholat ku dah kek makan pula, sebelah ke situ seketek. Sadang lama berbuka, mengecek salah seorang kawan yang sedang makan. Tu dia ngabihan kawan sembahyang berdoa. Sehingga tak khusyuk sholat lagi. Kecek kawan yang sedang sembahyang. Palasi dia bingung untuk awak. Jadi memang bisa diterima, tidak perlu bisa disalahkan. Tapi terlepas dari itu semua Bapak dan Ibu, bahwasanya Aidil Adha itu datang beriringan dengan ibadah korban dan ibadah haji, itu tidak dapat dibantah. Ini adalah ibadah besar di dalam Islam. Saking besarnya ibadah ini, sehingga ibadah ini tidak diwajibkan kepada seluruh orang. Tidak sama aja sholat tuh. Kalau sholat kok, apalagi bagi awak nang kaum muslimin laki-laki pak, tidak ada maafnya dah. Mulai semenjak daripada awak balik berakal sampai gim barang awak. Nih, baru kawan gua di Solo tuh, ini tukang parkir. Udahlah semayang. Terai, kiri. Dia baru tiba, cecak bertanya, lah semayang. Nak telaki semayang apa? Tu banyak aja. Nak telaki semayang apa? Tu banyak. Ia arah itu lu pengananya ke pangan. Tak bisa kita beralasan begitu. Oh sakit, sholat tetap wajib. Tak bisa berdiri, duduk. Tak bisa duduk, berbaring. Tak bisa cialah aja gari-gari mata selai. Tak lu gari mata ala tamai barang tu. Nah, jadi tak ada maafnya. Begitu pula ibadah puasa. Tapi ibadah puasa ya, walaupun kita tidak berpuasa atau mungkin ada halangan, tetap faedatu min ayamin ukhar. Dibayar pada hari yang lain tanpa pandang bulu kayak miskin. Tinggal di kampung, tinggal di kota. Tapi berbeda dengan ibadah haji dan ibadah korban. Mirip dengan zakat. Hanya ditujukan kepada orang yang mampu itu. Nah, di Muhammad Nur lah baraiku apa? Nggak lo hitung nama tadi. Pokoknya lah berbilang. Lah berapa? 6. Lah 6 kali 7 atau? Mungkin bisa masuk ke 7 barangkali nak. Nah, cilik keadaan. Tadi masih ada oleh. Siapa yang menjadi peserta korban itu? Man wajada wus'ah. Siapa yang memiliki kelapangan, falam tudah fale korban namusallana hadza. Memang betul. Siapa yang memiliki kelapangan untuk menjadi peserta korban, lalu ia tidak ikut berkorban, jangan mendekat ke tempat sholat kami. Makasihnya sembahyang raya tuh. Siapa yang memiliki wus'ah, kelapangan, ada sisa harta berlebih, awak sajalah nang kamu kuas orang.
lalu tidak ikut menjadi peserta korban, fala korban namun sholatna hadza, jangan mendekat ke tempat sholat kami. Makanya ada ulama, bagi orang yang punya kemampuan itu hukumnya sama dengan haji tadi, menjadi wajib. Tapi bagi orang yang tak mampu, tidak masalah. Bagaimana kalau seandainya orang itu tidak mampu, nyoba usaha mana buang, maka pahalanya lebih besar jadinya. Mau masih ingat tahun dulu Pak, ada seorang pemulung nyeri kambiang hampir semua kadang dia nyo kambiang lo ke Masjid Istiqlal Jakarta. Tiba di situ Pak panitia tolong dabiah ko korban nang bawa kecil. Akar juga Pak pemulung lawarala monya Pak bekeciu sehingga dapat beli kambiang konya 6 tahun kecil. Apalagi malu awak nan mampu tak satu aja. Bagaimana dengan kondisi yang seperti ini? Pahalanya lebih besar. Nah, kan seperti itu. Nah, oleh karena itu ibadah ini menjadi ibadah yang memang menjadi perhatian di dalam Islam. Nah, Bapak Ibu hadirin, apa yang menjadi puncak dari ibadah korban ko? Dan sebenarnya banyak hal yang bisa dikemukakan, cie saja wasabui, yang berkewajiban untuk menyelenggarakan korban kono sabananya adalah si peserta. Kan cik jawi tujuh dari itu kalau untuk ada bisa 9 orang, pilih untuk tak perlu ada orang menjual jawi saja Pak. Kalau kabau bisa 7, tapi ada juga yang berpendapat kerbau tetap juga 7, tapi ada juga yang mengatakan kerbau juga bisa 9 gitu. Tapi dek Balinya agak lunak Jawi, pada umumnya sapi saja dewa. Nah, yang paling berhak atau yang paling afdal menyelenggarakannya adalah yang menjadi peserta itu. Nah, itu sebenarnya. Makanya Rasul menyembelih korbannya sendiri. Tapi bila yang 7 itu tidak punya kemampuan dan tidak punya kesempatan, dia boleh mencari muwakil, mencari orang lain untuk mewakili dirinya. Aku namanya berlangsung dewa, namanya panitia. Jadi panitia itu adalah mewakili peserta. Kalau dapat awak selin sama Nabi. Nah, kadang-kadang jangan awak sama Nabi celik darah saya takui. Nah, jam kota balik Nabi. Nah, kan itu. Nah, jadi apa yang paling afdal bagi kita hanya menyaksikan, awak wakilkan kepada panitia untuk penyelenggaraannya, setidak-tidaknya ikut melihat darah tertumpah ke bumi. Nah, ikut melihat darah tumpah ke bumi. Ayo saksi wa asal pun alawa laksanakan tu lah betul tu mah. Jawi pertama si A, si B, si C, si D. Kan itu. Maka hadirnya. Allahu Akbar Allah. Nabi Jawi tadi. Bismillah Akbar. Jadi itu yang sudah. Bila ada kesempatan pula, ada kemampuan pula, kok sakit bisa jadi wakilkan ke anak segala macam. Buat ada kejadian di satu tempatnya sakit, dia yupai jauh dia pada biar, nyubai merangkak. Tiba dia ke lokasi mendabiah, kau bantu kami yang nampak ni kawan, nyeluan ke dalamnya nabi. Tiba anaknya itu ada biar ibu bawa je, dia kejadian kok kami yang tadi mah. Itu lupanya buatnya kalau awak sakit, awak wakil saya. Dah biarnya lah gerang. Tapi nanjaleh menyaksikan itu adalah sebuah ibadah yang sunnah. Apa maknanya darah tertumpah itu? Sudah melayang satu nyawa. Sudah melayang satu nyawa. Alai dia teh nyawa dalam hidup. Nah, di sekolah letak besarnya ibadah korban. Tapi lain tinjuan gitu apa ibu hadirin sekalian, dia diminta para seorang psikopeserta. Bagaimana? 3 ya? 3 juta tu banyak piti itu mah. Juta kok di ibu dibaliang ke kerupuk pitalah berapa kerupuknya. Tidak pasti agak. Besok etong ni 3 juta kerupuk pitalah berapa.
gadang piti itu. Bagi orang-orang tertentu pasca menyetor 3 juta, terbayang nanya, para liter bari, para kilo ladonya, para buah pergedenya, bari. Sehingga alasannya, de piti sedang tak ada, piti sedang tak ada. Tapi di sisi lain tu mah 6 tahun dah keciwa dapatnya melikam yang sikut. Jadi ini besar ini. Apa ini? Kurban. Qarraba yuqribu kurban, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Tak ada untung, tak ada kebaikan yang dapat wa ambil ataupun pahala yang bersifat ke dunia, tak ada kecuali akhirat. Malah terasa bagi orang tertentu tadi 3 juta peti macam-macam Pak Zah. Tapi bagi orang-orang tertentu ini malah nyoba usaha supaya menjadi ikut peserta korban. Ujian iman. Itu bertepatan datangnya dengan ibadah haji atau hari raya Aidil Adha. Maka hari raya Aidil itu menjadi kadang. Bapak Ibu sekalian, dagangnya dibagikan kepada dunsana awak. Mungkin bagi awak nanti hari makan daging, tidak masalah dah. Tapi ada cik je dua dunsana kita, ia mana jarang basuh je daging. Badak kepada, kadang-kadang badu. Gitu. Sehingga dapat daging sajarek dibawa pulang tu segala-galanya. Segala-galanya. Sehingga nyu tunggu tu Dewi Wiro dari Waji lagi. Kau sampai kali lah Raya Waji dalam setahun barangkali rancang. Rindunya membawa pulang tu. Ditunggu dia anaknya sampai aku masak, ditunggu dia ayahnya sampai aku masak. Habis itu rindunya ke daging, sari melalui daging tu. Nah kan adanya ibadah korban sehingga bisa dibagi-bagi, itu nikmatnya menyebar. Adapun ibadah nang kedua yang mengiring datangnya Aidil Haji, ini adalah ibadah haji. Ibadah haji tanggal 28 nanti tanggal 26 nanti main wukuf di Arafah. Insyaallah untuk jamaah Padang Panjang itu berangkat tanggal 29 insyaallah. Bergabung dalam kloter 6 sama-sama dengan Agam, kalau nggak salah Agam Pak Bukit Tinggi, Agam. Berangkat menuju tanah suci. Kalau dikaji dan ditelusuri nan ibadah haji koyo kadang sangat ibadah haji. Kadangnya karena mengarajokannya tampaknya jauh, biayanya kadang. Tidak bisa ibadah haji kau di rumah seorang-seorang. Tidak bisa ditampik seorang-seorang. Ada orang menyawi basuh 7 kali ke sapa sama yuk kaji, itu tidak ada cek lah itu. Nah, itu agak-agak saya tanya. Mungkin biayanya kumpulan barangkali, tapi nak ibadah haji kok hanya di satu tempat namanya tanah suci, baik dari tempat yang sangat jauh. Dari Indonesia atau mah 9 jam, 8,5 jam baru sampai ke tanah suci. Jauh atau mah. Belum lagi jika awak kaji suka duka di dalam melaksanakan ibadah haji. Nagarinya ange. Ya nak, nagarinya ange, nangka dimakan suli, nangka diminum entah nangka dibaca, awak sibuk mengajarkan ibadah, bahasa sasa. Jihadun la qitalun fi al-hajj, perang yang tidak ada pembunuhan di dalamnya adalah haji. Jadi ini haji kok sama parang. Ditambah pula untuk tahun ini sadang parang di satu tempat. Tapi insya Allah aman. Itu sudah diantisipasi. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, sebenarnya ibadah haji jo ibadah kurban kuah barang kuah di sana mah. Badik kakaknya kan, si ayah ciduk kok. Entah mana kakaknya, entah mana adiknya tak habis. Adi maya hinduanya, makanya badik kakak Ustaz. Kalau awak nan dalam masjid antara boje ibu kan dibatih di kau Pendan tantan tak jadi kami itu tong le dibatih.
Tanya macam agama sejak siswa namanya Islam. Ni betul jawab ibu bapak. Alai kan itu. Hakikat Islam tu apa sebenarnya? Inti Islam tu apa sebenarnya? Kau nampak dulu. Sabuk dari segi nama, Islam memenangkan pertandingan. Banyak agama-agama lain, agama Islam lah yang namanya itu netral. Kalau agama-agama lain, sabutlah agama lain, nyo pun tahu, awak pun mengerti, namanya itu kadang dibangsakan kepada seorang, kadang dibangsakan kepada nama tampe. Ada nama agama Hindu itu berasal dari Sungai Sindu. Agama orang yang pertama kali tinggal di sekitar Sungai Sindu di India. Sehingga ada pemain bulu tangkis putri India, Sindu namanya, kan ada tuh. Dan tahu-tahu rendah itu. Kemudian ada agama Buddha, itu dari pembawanya Buddha Gautama, Siddhartha Buddha Gautama. Ada ilmu Buddha. Ada agama Shinto, Shinto itu nenek moyang orang Jepang, Shinto namanya. Ada Tepekong, Tepekong itu nenek moyang orang Cina tuh. Tapi kalau Islam itu arti dalam bahasa Arab selamat atau menyelamatkan. Tidak ada kama-kama, kau orang tidak ketampe tidak. Jadi betul-betul namaku netral dan selamat. Artinya apa? Apabila kita Muslim kita selamat. Makanya lisalamatina suasa'adatim. Islam itu adalah menyelamatkan manusia dan membahagiakan manusia dunia akhirat. Hanya narancak kau nama menyampaikannya adalah orang-orang yang mu'alaf. Saya merasakan betul, saya merasakan betul. Awak walaupun awak enggak, kan enggak mu'alaf mana enggak? Kalau sejak dari nenek moyang awak, sejak dia mak, pak, kakek awak Islam kan, tapi awak bisa mengalami. Betul-betul mereka dengan jujur mengatakan saya menjumpai ketenangan dan kenyamanan setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apalagi kini euforia mengucapkan 2 kalimat syahadat tuh, di negara-negara maju seperti di Amerika, bahkan di Amerika kini beberapa orang pejabat itu Muslim. Ada wali kota Muslim di Amerika kini. Sana namanya Hamdani. Islam. Dan saya curiga bisa-bisa jadi presiden Amerika besok ini. Sudah kadang-kadang kelihatannya. Dan beberapa orang bupati wali kota di Inggris, dalam catatan saya sampai detik ini sudah 7. Itu Muslim agamanya. Agama Islam. Jadi agama Islam itu bukan main. Makanya rakyat Amerika lebih pada 9 juta menyatakan tidak senang kepada apa yang dilakukan oleh Trump. Itu pas. Cuman sayang mana tidak sukanya perhentian di drum tuh Donald Bebek namanya tuh. Donald Bebek kok ini kan Senat Amerika itu sedang berkumpul mengumpulkan dokter untuk memeriksa si Donald Bebek kok lewarah juta lagi loh. Sedang periksa itu. Sebab tindakannya sungguh tidak masuk akal lagi. Menghadapi luar dan dalam. Itu biasa aja lah Pak dan Ibu. Tapi nanjale Islam agama yang sangat netral. Lalu apa hakikat Islam? Nah Pak Ibu, hakikat Islam itu berada pada menyerah. Menyerahkan diri. Kepada siapa? Kepada Allah. Kalau di tengah-tengah kehidupan kita sudah sampai kepada tingkat menyerahkan diri kepada Allah, itulah bahasa sobok nama cari. Ibarat durian nanti bodironya. Kepada siapa? Kepada Allah. Baru di situ dapat dapat kenyamanan, dapat dapat ketentraman, dunia aku tidak begitu menggaduh kawalai. Kalau tingkat penyerahan waktu tiba di titik. Kepada siapa? Kepada Allah. Untuk mudah memahami ini, nah itu ada di dalam kurban dan di dalam haji. Apa ceritanya dalam kurban dan haji? Haji dan kurban itu mengacu kepada satu titik, yaitu perilaku Ibrahim terhadap anaknya Ismail. Tidak ada itu kecil.
Kenapa Ibrahim mampu melakukan itu dan kenapa Ismail rela diperlakukan seperti itu? Karena penyerahan dirinya kepada Allah itulah takwa. Itulah ayat katu magari itulah baca santaku baca lo balik. Sawananya tasabui tipa Ibrahim kala bau umur 87 tahun. Di orang rumah lerete 70 apa lo. Tapi anak-anak dia dapat le. Pasang suami istri keinginan memperoleh keturunan kan di atas segalanya. Tambah pula Ibrahim seorang nabi memang perlu keturunan untuk meneruskan kenabian. Tapi anak-anak aja dapat. Lah bagaimana macam upaya bu? Bukit lah dia laki, lurah lah dia turuni, tak ada dokter dan santiang bidan dan elok. Bahkan kawan mengecek, parik tinggi, parik rendah, ancak diuri. Lama saya kena uri. Tapi nan orang rumahnya Sarah ndak aja hamil. Ampi-ampi putus asa, tapi tetap berdoa Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah agi aja lambu anak yang soleh. Akan dapat tabayang doa barabanalah keinginan. Entah bakal bantunya keinginan untuk mendapatkan anak. Tapi oleh karena tingkat penyerahan dirinya orang-orang kau kepada Allah dan segala-galanya, dia tak pernah putus asa. Akhirnya tapek pada satu malam sabit saja malam kami petang Jumaat. Kira-kira pukul 2:10 lah. Duit berapa tadi? Pukul 2:10 lah. Duduk Sarah dia lalu. Lalu nya jago nudanya. Jo. Nya kan arah-arah orang priaman ke tu baju. Dua-dua Ibrahim. Dek pukul 2 piriaknya jagon dek orang rumah kau berarti ada nampak yang babayo. Dua-duanya tak kajunya. Apa Sarah? Bitu mantuan. Rundiang sepatah kawakai tuan. Mulai semenjak dari magari tadi ndak sanang de pikiran, ndak tahu ada kira-kira oleh tuan. Malau sebentar aku tak amu amat lalu. Memikirkan nasib kita nak berdua. Tuan kan tahu juga tipa de tuan lah 87 dia boleh rete 70. Nana awak kan nuna dole. Usahalah macam-macam tuan. Kamanyo tuan lah membawa ambo. Jadi apa pikir-pikir mungkin tuan salahnya ialah dia ambo indak di tuan. Sabo ambo mungkin dak beranak le tuan. Bola tu lah karya. Yo tuan lah tu umur 87 tapi tuan laki-laki. Kalau laki-laki kau tuan sama yo karambi makin tu makin berminyak. Jadi makasih hati kini tuan ikhlas suko jorila bo sampaikan kawake tuan. Besok pagi hari Jumaat kalau tuan melangkah dari rumah mencari padusi dan agak mudo, ambo rela. Ibu Nadiri Muhammad Nur malam kini liado nama meniru kau gak seorang. Tidak, tidak. Nah, kenapa sampai Sarah begitu mampu tingkat penyerahan dirinya kepada Allah lah sangat tinggi. Lah sampai di kau Sarah sementara Tuhan sepanjang buah kebenaran kau lah di dalam. Lah dalam bari coba lebih di kau jumpa juga tak. Lah menuri adik lah mau pesaka usang di terbatu mah. Cuma batu kini bak kau sampaikan tadi sajak dari magari lah takkan adik kau nak arah itu wiswa dan berjalan mencari padusi agak mudah kau rela. Iyo itu mana tadi itu. Iyo tuan. Kawakai kau je. Nan sawananya anak kau sampaikan tu kalau kau menyebut saja dari magari tadi dek adalah sejak tahun yang lalu takkan hari kau. Tapi dek sayang tertimpa ke diri kau seorang sabui kalimat entah kemana kau dimulai. Sulit kau membacanya. Kok tersinggung ibu hati kau beko. Tapi bagi ini dia lah dari mulut kau terabiknya. Alhamdulillah kajaweknya. Tentang usaha baca lo kadapek, ndak perlu menunggu besok pagi, malam kau jalan cari. Gitu.
Pendek cerita apa ibu? Itu kan kabungonya saya tanya. Melalui istri mudonya bernama Hajar, dapatlah anak bernama Ismail. Ada pek tabayang doa baraka kadang hati. Hajar bagadang hati sabuk anak kandungnya. Ibrahim bagadang hati pujuan cinta ulan nanti bo. Sarah bagadang hati inyo nama usul merasa punya andil kesadonya. Kadang hati sabuk tingkat penyerahan diri kepada Allah lah tinggi. Tapi bu, tapi dek tapi kapasisi keterusan lalu tarik ke Bengkulu. Sebelum tapi ditarikan ajak guru minum dulu. Ya minum macam lu ya. Ibu buat calik aja mau minum kau nak ulama. Li bak bapasan ya. Kau bang mang bapasan tadi. Bismillah. Nyo nanti kacau beko. Awak nak capek gini dia kacau. Beko dia kacau. Itu dia. Ngin. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, kan nampak dewa sanati Ibrahim, sanati Hajar, sanati Sarah. Tak pernah terbayang. Antara kasih pek daripada usia sampai kini, mau tak tahu bu. Ambo sawi ujungnya, musawi pangkanya tadi ujungnya. Kau yang memulai, kau yang berjanji, malih itu mana? Nan mausulkan adalah Sarah nama ulah ini. Tapi ulah Sarah kono sama nanya balasan. Ibarat kita laki-laki barang rumah lebih dari cie, tentu harus adil. Ternyata di dalam menerjemahkan adil, kok persepsi manusia berbeda. Ada namanya tuh kan adil, kok mau gua sama panjang menimbang sama barek. Tapi tidak bisa saya itu selamanya. Sebab kadang adil juga kalau meletakkan sesuatu pada tempatnya. Katanya mau ke ibu, dinan muda lah baranak, dinan tua lun baranak. Kok belanja sehari-hari kasih namanya? Tentu nangka baranak. Nah, barunya adil. Dinan muda lah baranak, dinan tua tak ada anak. Sehari-hari dalam seminggu itu di rumah. Mana namanya? Baranak aja baru. Ini gak tibu tiga. Sehingga satu hari Sabtu lewat 2 balik lewat 6. 6 lewatnya lagi. Tibulah Ibrahim di rumah Siti Sarah. Mulailah nampak gejalanya. Nana iya li tak cucu aja pak. Nasi li terletak aja. Cuman cara letak air aja nasi li beda. Aneh bicara saja. Kok nantaralah angke dibaca. Lambek laki pulang walaupun pelik dapat ditahan dulu. Nak sama makan je laki. Kadang bersuon-suon. Tak mau air lampang piring kemencong. Tapi gini indaknya makan saya lebih dulu. Sehingga tiba hari melihat rumah anak ia telah tak anak nasi tahun juga. Tapi tidak bersuruh makan. Kau ke makan makanlah. Kau ke minum minumlah. Nan Sarah tadi ke belakang megak saja jalan merantak-rantak. Tiba di dapurnya ambil sanduknya tokok-tokok pariwak tadi. Kutak. Dek kami laki-laki kau bu, kalau tak jadi nama tu itu, you nak taluk makan nasi tu. Kalau kami baru pulang, tak para lubana nasi yang sambal lama, tapi muko nan rancak. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, mukonya rancak. Tapi walaupun sambal rancak, sambal randang segala macam, nasinya nasi yang tapi muko arah 50 tak taluk kami. Aku nanti jadi engkau itu dari Ibrahim. Sanduk nasi saya sanduk. Belo bilih sikuannya sampai bilih engkau itu. Di raguannya, nya tadi ke belakang. Sarah nanti jadi arahku, ndak namu ada dia. Sabuk saja, ndak ada janian. Karuan ndak kejanian, ndak ada. Kusui ndak selesai, kau ada buka-bukaan salah. Masalah. Sampai kali Ibrahim bertanya kali kelima baru dijawab. Jawabnya sepatah pipa dia. Fikir selawat tu, kau jawab. Anang kali fikir, hai Sarah,
Ampe kali lo nang kelima dia jawab, iyo tu mah sekolah gaya itu mudo baru. Keluar nang sabananya. Sekolah gaya di situ mudo baru. Nak dari sabui le. Ndak tu. Itu adalah statement yang tidak perlu ditanggapi. Maka Ibrahim mampu kalaman tiba di lama nama dok kalangi lalu berdoa, ya Allah, kau tak jadi orang rumahmu nanti orang rumah namudo. Tolong tunjukkan bajalan keluarnya ya Allah. Amin. Yang bersabi kata wajawe, Allah langsung memerintahkan. Ibrahim jalan keluarnya. Ambil istri muda jo anak antan ke Makkah Mukarramah. Setelah tiba di Makkah Mukarramah, balik kanan tua. Tinggalnya di situ balik kanan tua. Jangan Ibrahim, tak tahu balik perintah kau. Ndaknya ambil gaya itu campang ke situ balik kanan muda ke bitu nanya. Cari celek ke bitu nanya. Tapi kena antan istri mudamu dan anakmu ke Makkah Al-Mukarramah, tinggalkan di situ, kau balik ke Siti Sarah. Tapi Ibrahim melakukannya. Mampukah? Mampu. Kenapa mampu? Karena Ibrahim sudah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah Allah di atas segalanya. Perintah Allah segalanya. Ayo. Maka tiba di rumah, jir, tungkui lah patut ditungkui, kabek lah patut dikabek. Besok sebelum subuh kita berangkat menuju Makkah. Dari Palestin tu, kayak orang neboh kan itu. Tiba di bukitnya laki, tiba di lurahnya turuni, itu ya itu nah. Ya. Sampailah di Makkah Mukarramah ke suatu lembah yang nyo yakin itulah tampaknya. Ibrahim berdoa, Rabbana askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Surah Al-A'raf. Ya Allah, ambolah hantarkan anak dan keturunan bo ke suatu lembah yang tidak ada tanaman di samping rumahmu, Masjid Haram, Ka'bah. Dekat dok ini tu. Jir, tinggallah di sikojo anak awak. Ko awinya agilah minum, ko lapanya agilah makan. Ambo pai dulu, kata sampai Sarah balik. Sarah kok sabi juga. Tentu sakitnya di sini. Dia tahu sakitnya di sini. Ambo balik ke Sarah balik. Akankah Tuhan rela dan mampu meninggalkan kami di sini? Kalau itu nang kau tanya Najib, tak tahu dia mau meninggal. Tapi itu adalah perintah dari Allah. Ambo yakin kita akan dilindungi oleh Allah. Selamat tinggal istriku, selamat tinggal anakku. Nan pai marawak nan tinggal menagi. Nah balik adanya ke Sarah balik. Ada menyabitlah 9 tahun, ada menyabitlah 11 tahun. Tuhan fa'ali lima yurid babuek sakandaknya. Kiranya Sarah baranak. Baranak kayak kok. Itulah nama-nama Ishak. Dia awak nantu tu hati-hati jawab. Kamanya agak itu tuang ambil lo balik kan bisa. Kalau tuang menghendaki kan bisa terjadi. Jadi agak jelas dia itu. Jadi Pak Ibu hadirin, setelah 11 tahun itu beranak-anak galaknya tahu. Ada mengecekkan 9 tahun. Ibrahim, kalau kau ingin melihat anakmu ke Makkah silakan. Sabuk Sarah ditinggalkan pun tidak masalah. Permainannya lah 20. Tidak doh, pasang sepatu, pasang selawar, pasang segala macam pasang, berangkat menuju Makkah. Tiba di Makkah bersuaju ajir, iya. Oh Tuhan Ibrahim, iyo. Tuhan kembali mempertemukan kita. Di mana awak jir? Anak awak mengamalukan kambing Tuhan. Di mana tuh? Di padang Arafah. Arafah tu kamarahnya tu jir. Alului Tuhan ke siko, kelok suuk, kelok kidam, nurung katanya. Adi cuto do kadai, tanyon situ. Kejauh kalau tiba, kira dulu kadai baru. Situ Arafah. Biarlah buat tamu yang anak awak dulu. Pailah nyuka Arafah. Itu yang menjadi mikat haji orang ni haji kini tanggal 9 Zulhijjah. Nah, mikat dia sampai hotel awak di Makkah menuju padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Kira-kira lu lewat saketek basulah nyo anaknya di padang Arafah. Nyo caliak kambing entah baraka banyak. Ada mengecek lapar hatiku kambing.
Dia ngecek 80, mau ambil salah berarti nah banyak teh. Ada seorang anak muda di Gelumun Kambiang. Akankah itu anak saya? Makin lama makin akik, lah dakik berhadapan dua hamba Allah ini. Kau, benarkah kau Ismail nak? Iya bapak. Bapak siapa? Sebabnya 1,5 bulan ditinggalnya dari ayahnya baru. Oh nak, kalau memang kau adalah Ismail, saya Ibrahim ayahmu. Berarti ayah Ibrahim ya. Nyok aja ayahnya. Iya teh kambiang berjalan nih. Nyopagui lah ayahnya. Terjadi komunikasi antara anak dengan ayah. Dapat apa ibu bayang, baralah kadang hati ayah, baralah kadang hati anak. Jangan tinggalkan kami lagi ayah. Tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan kita. Nah, dek tadi ayah lu mengecek je ibu lai ke Makkah lawak lu. Baik ayah kita lewat sini saja agar cepat nyampe ayah. Tidak lewat tadi tapi lewat Muzdalifah, Masy'aril Haram. Tiba di Muzdalifah 5 kilo aja lah panik berhenti. Ada jemaah haji menjadi mabit. Mabit di Muzdalifah. Berhentilah duduk ada batu tersandar, bentuk ibu tersandar di indiang tu. Tak kalau ibu kali dah lalu dah. Dalam lalu datang perintah dari Allah berupa mimpi. Ibrahim, kalau kau memang lawat tamu je anak kau Ismail, kalau kau memang sayang, sembelih anakmu sekarang juga. Tersinta, ya Allah, ini perintah dari Allah. Oh deh, ya Allah, kalau ikut disabitkan ke anak lain, tak kira api anak lari tapak putih aku. Jadi ayah pulang pergi itu kecilnya. Cali anaknya terkulai. Sedang berfikir, tanya kau anak, ayah, kok ayah mencari kamu? Bantu adon ayah sedang fikirkan. Iya nak, kalau ayah ada sedang fikirkan, sabitkan ayah. Kalau yang kau sabotkan itu datang dari Allah ayah, meskipun akan mengorbankan ambo rela ayah. Onde nak bantu ang baca pikiran dia. Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Benar nak aku diperintah oleh Allah dalam mimpi untuk menyembelihmu nak. Ba pendapat yang tentang itu. Ya afatif al matu marsatajiduni insyaallah minas sabirin. Betul ayah, aku juga yakin itu perintah Allah. Kerjakanlah ayah, aku akan sabar saja. Nah bapak ibu, di madonya tuh dalam rangkaian menunaikan ibadah haji. Makanya setiap manasik mau sampaikan tuh kisah itu agar kita khusyuk dalam berwukuf sampai di Muzdalifah. Nah bapak ibu, menyembelih Ismail itulah nanwak ganti jok menabiah kambiang, menabiah sapi, menabiah unta ini. Kalau diuji rago Ismail jok sapi, kan tak manga-manga tu. Kok satu-satunya anak di waktu itu Ishak jauh di Palestina. Di situ satu-satunya anak. Tapi kalau ada anak bantu orang beden, marah anak bu, anak 3 balik. Datang perintah dari Allah. Sembelih anakmu satu, disambut seorang orang rumah. Nama orang rumah Samsidar, dar. Nama orang rumahnya Samsidar, panggilan Sidar dar. Pada ko Tuhan menyuruh awak kau mendabi anak seorang sawat dabi ajak. Oh jak tu dah dia kurang jumlahnya cik. Sawat dabi ajak biasa nomor 3 dah. Batu sekolah bodoh mi je. Merah je lah pro kepanjangannya. Bisa memilih, tapi kalau satu yang mana milihnya? Sudahlah satulah sekian lo tahun tak basuh 9 tahun. Tapi dia mampu lakukan. Kalau ikut dia mati Pak Ibu, ndak satu wak ibadah korban sedangkan wak mampu, malu wak Allah. Dan ndak naik haji wak kalau wak mampu, rasul-rasul ndak lama perasaan kau. Itu makanya disebut kedua ibadah kau adalah ibadah besar. Tinggal dia wak mengamati lain. Belum lagi Bapak Ibu, penyerahan diri kepada Allah yang ada di dalam hikmah ibadah haji dan korban kau, itulah hakikat Islam. Abah cara menggambarkannya Pak dan Ibu yang hormati. Nah ini tergambar dengan perbuatan pertama yang dilakukan saat haji, yaitu berihram. Bagi apa-apa aja lebana. Berihram itu adalah menukar pakaian dengan perbuatannya adalah menukar pakaian dengan 2 lembar pakaian yang tidak berjahit.
salai atas salai bawah. Itu kami pak jalan mana? Kalau di bunda. Apa artinya menukar pakaian itu? Itulah yang menghalangi awak selama kau penyerahan diri awak kepada Allah. Tidak lucu, tidak berasti, tidak murni. Kenapa? Karena di dalam itu awak masih memakai label. Makanya kalau ingin pergi kepada Allah, buka segala label. Buka segala label. Awak kau mau kacau di dalam kehidupan karena awak pakai label. Cik ngacau saya ada yang kacau. Padahal kalau label itu buka, awak samanya. Yang bupati buka bupati. Yang ketua eko buka-buka. Sehingga kembali kepada label awak nan sarentak awak sama apa itu? Hamba Allah. Nah, masuk masjid, masuk cik tu. Setelah masuk di pintu kau, awak hamba Allah saudara aja. Tak ada kau, tak ada itu lah. Membuka label itu dilambangkan dengan membuka pakaian. Sebab pakaian itu label. Kalau kau pakaiannya polisi kau pakaiannya guru kau pakai kau. Tapi kalau buka pakaian kau sama tu awaknya. Hamba Allah. Lalu dia giah pakaian yang tak punya label. Apa itu? Kain putih. Kalaupun dia giah namanya kain putih kau kapan jadinya? Apa tu? Situ tibanya. Jadi bapak ibu, kolah yang sekali setahun seolah-olah peristiwa ulang tahun Ibrahim dengan dua ibadah besar, yaitunya ibadah haji dan ibadah korban. Nah, khusus bagi yang menunaikan ibadah haji, ucapkan selamat. Jemaah Padang Panjang khususnya tanggal 29 kebarangke, doakan pulang dengan haji yang mabrur. Amin. Bagi yang ikut peserta korban nanalun hari masih ada. Kalau 6 tadi nak. Entong masuk dan ketujuh kan masih ada. Kalau ada, tidak usah ditunda-tunda. Karena itu haji ketek soalnya tu mah. Korban ketek. Haji itu korban gadang. Jangan ditunda. Karena itu adalah ujian iman mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mungkin sampai di situ apa ada ibu. Mudah-mudahan akan ada manfaat. Solok padang subuh suat tiba di situ makan pagi. Karena dia wakatulah masuk, maka kita harus berhenti. Demikian saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.